bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai'. Ngiring semua. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dewek yang hormati dan muliakan ayahanda tiang, ayahanda kita semua, Dani Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru kita yang alhamdulillah beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita pada malam ini. Yang dewek yang hormati Bapak Kepala Desa Kawo khususnya, jamaah sekalian. Yang dewek yang hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan majelis taklim, ijtima, singkatnya hadirin hadirah jamaah majelis zikir rahimani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita semua atas izinnya, atas anugerahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua rahmat kasih sayangnya sehingga program majelis zikir untuk bertawajuh sekaligus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina malam ini bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana dengan bagus. Amin. Harapan kita mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, membimbing manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang ketiga kalinya yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus terkhusus kepada pengurus masjid At-Taqwa Desa Kawo dan semua tokoh-tokoh kita yang ada di Kawo yang hari ini malam ini memberikan izin sekaligus membersamai kita dengan penuh khudu' khusyuk dan penuh rasa keberjamaahan untuk kita istighosah zikir bersama di tempat yang mulia ini. Sembari kita melaksanakan i'tikaf. Bagi ibu-ibu yang belum berniat i'tikaf, silahkan beriktikaf, bapak-bapak semua, agar kita semua duduk melinggih dengan bagus, dengan manis, terus menerus kita mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, baru 2 kali kita melaksanakan tawajuh dan disertai dengan doa bersama untuk saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama kali kita laksanakan ialah di Desa Jatisele, di lapangan. Nggih jamaah. Yang kedua sekarang di Lombok Tengah, tepatnya di Desa Kawo, dan rata-rata niki mengambil malam. Alhamdulillah. Kemarin di Jatisele kita bertawajuh sembari kita berdoa untuk Palestina. Yang tiang sampaikan di sana adalah semangat jihad, berjihad
Jihad itu ini dia, alhamdulillah. Nah sekarang yang ingin sampaikan kepada pelunggum sami semua, jamaah yang hadir pada malam ini, banyak orang berdoa di mana-mana negara muslim, bahkan non muslim, berdoa bersesuaian dengan keyakinan mereka. Dan kita berdoa malam ini juga kepada Allah Azza wa Jalla agar harapan kita malam ini dan harapan semua orang, sebab ini adalah bukan hanya mempersoalkan satu keimanan, satu keyakinan, bukan. Ini persoalan kemanusiaan yang oleh Zionis Israel itu membunuh yang terlarang dalam aturan peperangan, memakai senjata yang terlarang dalam undang-undang dunia, terpakai juga, terbunuh juga. Maka semua manusia berdoa, yang muslim berdoa, agama-agama yang lain berdoa. Nah sekarang persoalannya jamaah sekalian, kenapa doa belum diterima? Itu persoalannya. Kenapa doa tidak diterima? Itu jadi masalah. Kurang ikhlaskah mereka? Bukan kurang ikhlas sampai meneteskan air mata, bahkan sampai rela siap dikirim ke ya, untuk apa? Untuk memungut gembel. Ono-sono steng nu milih jauh ule. Mereka kita, apakah doa kita tidak diterima? Bukan. Ya, apakah doa-doa kaum muslimin, para ustaz, para tuan guru kita, para alim soleh kita yang mereka gelar di masjid, yang mereka gelar di lapangan, yang mereka gelar dengan imam-imam mereka, dengan ulama-ulama mereka, so apa mereka tidak diijabah oleh Allah? Kalau diijabah oleh Allah, kenapa perang ini belum selesai? Justru sebaliknya, Israel semakin kajuman, ndek kajuman semakin bikas. Biang ke tikusan, boom. Anak kecil parang ke anak tikus, kun Israel eto. Belajar bahasa kau nih. Dia katakan seperti itu. Tetapi tadi Tuan Guru kita berkata bahwa Perdana Menteri, mohon maaf, Menteri Pendidikan Palestina menutup peserta didik 2023-2024 karena tidak ada yang akan masuk sekolah. Bukan sekedar itu jamaah sekalian, ditutup juga itu oleh Menteri Agama Palestina, akte nikah denara, karena semua janda-janda mati. Apakah mereka tidak terkabul doanya? Nah itu yang ingin sampaikan kepada pelunggum hari ini, malam ini. Kenapa jamaah sekalian? Baik, malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahanlah dengan asbab doa kita niki jamaah sekalian, Israel urung tidak jadi melepas bomnya, Israel berhenti mudah-mudahan. Itu kan harapan kita jamaah sekalian. Nggih. Lagi sekali yang sampaikan kepada pelunggum sami niki, apakah doa guru-guru kita, tuan guru kita, ustaz kita, kiai kita tidak diterima? Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa realisasinya belum? Maka jawabannya ialah kita merujuk kepada nabi-nabi dahulu. Irit yang bawa konsepan ke pelunggum sami, supaya pertanyaan-pertanyaan ini tidak bersuudzon kepada tuan guru, kepada ulama-ulama kita yang sudah istighosah satu lapangan, mengumpulkan umat, mengumpulkan jamaahnya, bernangis-nangis berdoa untuk Palestina agar mereka dibebaskan, toh belum juga ada realisasinya. Dan malam ini juga jamaah sekalian, kita kumpul di masjid yang mulia ini untuk hal yang sama. Tetapi besok pagi masih Israel ngebom. Apakah doa kita malam ini tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah itu yang ingin luruskan.
Pertama jamaah sekalian, untuk kita mengetahui jawabannya, kita harus merujuk, menelaah para nabi-nabi yang dahulu, bukan mengurangi kekejaman Israel kepada Palestina yang dihadapi oleh nabi-nabi kita dulu, bukan, bahkan melebihi perlakuan umat-umat zaman dulu kepada nabi-nabi yang 25 itu, sehingga ada nabi yang diberi ulul azmi karena saking sabarnya. Dan mereka jamaah sekalian rata-rata dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mereka berdoa sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita niki jamaah sekalian, satu dunia kaum muslimin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di mimbar-mimbar, belum juga niki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya bil zahiri, tetapi bil batin mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang mulai dari nabi yang pertama. Nabi yang pertama jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yakni Nabi Ayub. Kita menganalisis Nabi Ayub. Apa bahasan, ngandikan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba. Ini langsung, ini jamaah, Al-Qur'an tegas, jelas. Wa ayyuba iznada rabbahu. Ingat wahai manusia, wabil khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ajarkan kepada umatmu. Apa katanya jamaah sekalian? Iznada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, ingat bahasa Nabi Ayub, anni massaniyaddur, aku ini, kata Ayub, dalam keadaan yang sangat sakit ya Allah. Maka ulama meneliti, menelaah kalimat aku ini dalam keadaan yang sangat sakit. Nabi Ayub tidak menyerahkan penyakitnya. Ndek kena, ya Allah sakit iya keng kiam polak ya Allah, tolangi gegeng kiam polak ya Allah, kun iya tahu ni kun marah terasa nyusuk ya Allah. Bukan ya mah, cukup Nabi Ayub berkata anni massaniyaddur, aku dalam keadaan sakit yang sangat parah ya Allah. Maka dari ulama kita tahu bahwa Nabi Ayub saking sakitnya cuma hatinya saja yang tidak digerogoti ulet, otak uletan, kentok uletan, penentang uletan, irung uletan, dagingnya semua kena ulet, plus bau ini semua mambu awak. Nabi Ayub tidak menjelaskan itu. Lalu beliau berkata, wa anta arhamur rahimin, engkaulah yang maha kasih sayang. Ternyata jamaah sekalian, Nabi Ayub tidak berkata sembuhkan aku ya Allah, tidak. Nabi Ayub berkata apa? Anta arhamur rahimin, engkau maha kasih sayang ya Allah. Logik, perhatikan logika. Kalau kita sakit kita minta sembuh, iya kan? Kalau miskin minta kaya, kalau susah minta seneng, kalau mosot minta kawin. Jama-jama wah kembali tutut. Kalau kurang kepeng minta banyak uang, kalau bangkol minta anak. Nabi Ayub sakit, seharusnya beliau minta apa? Sembuh, tapi ayat ini tidak. Apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin, ya Allah engkau maha kasih sayang. Nabi Ayub tidak minta kesembuhan. Ini dulu dikoreksi. Bagaimana jawaban Allah?
Fastajabna lahu fakasyafna ma bihi min durrin. Aku angkat langsung penyakit Nabi Ayub. Fastajabna, aku terima doamu, fakasyafna, lalu aku angkat penyakitmu. Terima enggak Nabi Ayub? Diterima doanya? Oke. Ini kasus pertama. Kasus kedua, waktu Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Seharusnya beliau berkata, ya Allah, padamkan api ini. Atau ya Allah, jangan sampai Nabi Ayub, Raja Namrud itu melempar aku. Seharusnya. Tetapi Nabi Ibrahim membiarkan Raja Namrud melempar beliau ke dalam api. Pada saat beliau di dalam api, apa kalimatnya? Hasbiyallah wa tawakkaltu 'alallah. Itu kalimatnya. Itu kalimat Nabi Ibrahim di dalam api. Apa katanya? Hasbiyallah, cukup Allah yang memelihara aku, wa tawakkaltu 'alallah, dan cukup Allah tempat aku menyerahkan diri. Dua kalimat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar api, hendak bilang, ya Allah, padamkan api ini. Hendak. Ya Allah, munculkan air di bawah tempat dudukku ini, lalu padamkan api ini. Tidak. Oke. Dua kasus sudah. Jamaah nggih? Oke. Kasus ketiga. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam itu dilempar ke dalam laut. Seharusnya Nabi Yunus berkata, ya Allah, selamatkan aku di dalam laut ini. Atau begini, ya Allah, turunkan malaikat Jibril dengan ketesaut di dalam laut niki, suruh keletek Jibril bekelah di laut niki, bu iya tokol. Seharusnya seperti itu. Tapi enggak. Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke dalam laut. Beliau berkata, panada fiz zulumat. Coba perhatikan. Panada fiz zulumat. Nada itu jamaah sekalian artinya berteriak ngempoh. Bukan mengatakan faddu'a'u. Beliau berkata panada. Maka beliau memanggil Allah. Apakah panggilan Allah? Kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kenapa Nabi Yunus tidak mengatakan, ya Allah, datangkan perahu dari surga, ya Allah, datangkan Jibril menolongku? Enggak. Tetapi Nabi Yunus berkata, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, inni kuntu minal zalimin, aku termasuk orang-orang zalim. Tiga nabi yang ambil jadi kasus, jadi sampel dialog kita, dari sampel diskusi kita malam ini. Kurang. Oke, yang tambah satu dah. Satu. Tinggal yang ambil satu saja jamaah sekalian. Hafizani wa iyyakumullah. Lalu jamaah sekalian, dibiarkan ndak Nabi Yunus di dalam laut itu? Ndak. Allah berfirman, fastajabna lahu wa najjayna minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. al-ayah. Fastajabna lahu, kami terima panggilanmu Nabi Yunus. Wahai nabiku Nabi Yunus, firman Allah, aku terima panggilanmu. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, demikianlah kami memberikan balasan berupa pertolongan kepada orang-orang yang mukmin. Ini tiga kasus sudah. Yang ambil tinggal satu. Yang kedua, ada juga nabi katanya nada, iznada. Tadi nabi Ayub iznada, Nabi Yunus iznada, Nabi Ibrahim iznada. Nah sekarang tinggal satu jamaah sekalian, yakni Nabi Zakaria. Apa kata Nabi Zakaria jamaah sekalian? Kalau beliau kasusnya bangkol. Makanya Nabi Zakaria berkata di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kadzalika nunjil mu'minin wa Zakaria iznada rabbahu la
tazarni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Allah, jangan berikan aku sendirian, denek bang aku bangkol. Kalau begitu kalimatnya ialah beri aku anak, sebenarnya ya nuni lagu ndek wa anta rabbi, mohon maaf ya sekalian, wa anta khairul warisin, hanya engkaulah sebaik-baik pewaris ya Allah. Diterima enggak doanya Nabi Ayub alaihissalam? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Aku terima doa Nabi Ayub dan aku kasih anak bernama Yahya yang belum pernah bernama Yahya orang-orang sebelumnya. Oh, luar biasa. Ayo kita analisa. Semua nabi yang berdoa tadi rata-rata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu mereka diterima doanya, tidak berdoa yang bersesuaian dengan kondisinya. Semua nabi yang sebutkan tadi itu tidak ada yang berdoa. Apa yang mereka lakukan? Rata-rata yang mereka lakukan adalah berzikir. Berzikir yang dia lakukan. Pertama Nabi Ayub, anni massaniyadur. Apa zikir Nabi Ayub? Apa wirid Nabi Ayub? Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Diterima, disembuhkan oleh Allah. Seharusnya Nabi Ayub berkata, ya Allah sembuhkan aku dari penyakit kulit ini, ya Allah sembuhkan aku dari penyakit kulit ini. Semua istrinya kecuali Siti Rahmah meninggalkan beliau karena saking mambu. Seharusnya doa beliau, ya Allah petulak gamak seninang si bilin-bilin kenun. Seharusnya begitu. Lagu endek berdoa kena menu Nabi Ayub. Apa doanya? Ya arhamar rahimin. Nabi Ayub berwirid, wiridannya adalah wa anta arhamur rahimin. Apa kebalikan Allah? Fastajabna lahu. Saya terima, aku terima, kami terima doa Nabi Ayub. Ini jamaah sekalian. Ayo kita analisa ini. Nabi Ibrahim dilempar ke api, kenapa beliau tidak begini? Ya Allah, dinginkan api ini. Ya Allah, padamkan api ini. Seharusnya kan begitu, tapi doanya apa? Hasbiyallah, tawakkaltu 'ala Allah. Zikir juga, wirid juga. Nah, nabi-nabi yang lain begitu jamaah sekalian. Oleh sebab itu, pantas hadis qudsi berkata begini, barang siapa yang sibuk, ya, barang siapa yang sibuk menyebut aku, barang siapa yang sibuk menyebut aku, belum sempat dia berdoa kepada aku. Sibuk sinu kalang zikir doang sibuk, dia sempat berdoa kepada aku. Ini hadis qudsi jamaah sekalian. Maka orang-orang yang seperti itu, aku akan menganugerahi dia sesuatu yang lebih daripada orang-orang yang ahli minta. Perhatikan dalam-dalam nih ibu-ibu. Saya wirid doang pegawaian, zikir doang pegawaian, baca Quran doang pegawaian. Ndek sempat nyendeng jok desida Allah Ta'ala sin nunggalang zikir doang. Jawaban Allah dalam hadis qudsi, orang-orang yang zikir saja belum sempat minta, belum ada waktu minta, bahkan tidak mau minta, si nunggalang zikir doang, itu aku beri dia sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih banyak daripada orang-orang yang sering minta. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau doa kita hari ini untuk Palestina agar mereka selamat, berhenti Israel bombardir, tidak cukup. Seharusnya kita pertama minta kepada Allah melalui dengan cara banyak menyebut Allah. Kalau kita analisa ayatnya, kalau kita analisa teliti ayatnya apa? Rata-rata para nabi ini tidak minta kepada Allah, rata-rata mereka berzikir kepada Allah. Itu sebabnya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi Nabi Musa itu lebih ekstrim lagi. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa luar biasa. Pada saat tentara Firaun di belakangnya, di depan itu laut.
Kata jemaahnya, wahai Musa dongane berdoa jok Allah. Dia tentara Fir'aun lek muri tahu, pasukan Fir'aun lek muri tahu, pedangnya semua terhunus. Kiri kanan ini tentara Fir'aun. Lek julu laut bu embe ya telai pelai, embe telai nyebuk. Aneh dong berdoa wahai Musa. Seharusnya Musa berkata, ya Allah selamatkan aku dari tentara Fir'aun. Tidak. Ndek menu nih berdoa. Ya Allah, mati tentara Firaun di belakangku ini, ya Allah bunuh dia. Tidak. Inna ma'iya sayahdin. Allah Tuhanku itu bersama aku. Allah itu Tuhanku bersama aku. Monang baik kamu ya iring. Teduk Allah bareng. Nabi Musa, nak lagi Nabi Musa ndak berwirid Nabi Musa. Cukup ngeretek ganto ahden. Gama Allah bareng. Allah kunateng ke kuya. Iya jamaah. Allah nyempor nyeling. Nah, bahasa tahu timu. Allah ya. Allah pedas Allah. Monang pelunggum. Wahai jamaahku, monang pelunggum. Tetapi jamaahnya ini para takut. Ya Musa, ini tentara Fir'aun berteriak karing 500 meter jamaah. Karing 500 meter. Tentara Fir'aun berteriak, bunuh dia, bunuh dia. En mungkin tentara Fir'aun itu pasti tersautang bom. Itu tentara Musa. En mungkin tahu. Tapi waktu itu kan tidak ada bom. Jamaah, pedang doang ngarah. Akhirnya mereka mengeluarkan pedang, membuang sarungnya, lalu angkat kelewang, bunuh Musa, bunuh Musa, bunuh Musa. Di kanan tentara Fir'aun, di kiri tentara Fir'aun, di depan laut. Bertanya jemaahnya, aneh dong ya Nabi Musa, Fir'aun tentaranya ini di sana, di depan laut bu berbentan. Musa cerdas berkata apa? Inna ma'iya Rabbi. Sesungguhnya Tuhanku bersama aku. Saya din nemangki niki ya beng tiang petunjuk moneng pelunggum. Keyakinan Nabi Musa amat sangat luar biasa. Ternyata iya ndek nara itu. Ya. Lui antat nuna sida jajamah nggih. Baru sakit otak dong, ya Allah angkat kami sakit otak ya Allah. Timu lau anak PPT owat medu dan ini sembuh baru sakit otak. Ya mah? Ya. Baru ngeliling-ngeliling semama cari caleg dan ule-ule. Ya Allah dan endot-endot semama makan cari caleg. Iya jamaah? Baru rebak sekali le julun masjid kau. Ya Allah pola kena yang ketulain PT Medo. Aduh wah jamaah sekali. Ini Palestina. Ini Palestina dibombardir oleh Israel Zionisnya. Apa tindakan kita yang paling tepat? Ayo. Doa sudah. Doa sudah. Mengumpulkan dana mendunia sudah. Boykot produk sudah. Boykot produk sudah. Apalagi yang kita lakukan? Nangis kita merintih di hadapan Allah sudah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah sudah. Semuanya sudah. Lagu Israel niki jamaah sekalian sirin pambur-ambur bom sampai rumah sakit, sampai masjid, sampai tempat ibadat lainnya. Semua sudah. Nah yang satu belum. Apa itu? Seperti nabi-nabi yang sebutkan pelunggum sami niki. Pakailah cara Nabi Ibrahim, pakailah cara Nabi Ayub, pakailah cara Nabi Zakaria, pakailah cara Nabi Yunus, pakailah cara Nabi Musa. Apa cara-cara mereka? Mereka tidak menitik beratkan kalimat-kalimat doanya terhadap apa yang sedang ia alami. Tetapi mereka menitik beratkan pengaduannya kepada Allah dengan cara memuji dan berzikir kepada Allah. Iya ruan tahu uat anu niki. Iya ruan tahu syahid. Oleh sebab itu jamaah sekalian, dikuatkan lagi dengan hadis qudsi tadi. Hadis qudsi ini pelunggum bisa iling di kitab
Imam Nawawi Al-Bantani, di sana ada kitab itu. Apa nah hadis kursi tadi? Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ayo kita puji Allah, berzikir kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang kita minta. Itu dalam Imam Ibnu Athaillah, itu ada kalimat Imam Ibnu Athaillah yang sangat luar biasa sekali. Jangan minta kepada Allah, jangan berlebih cara minta kepada Allah, sebab minta permintaanmu maupun tidak kamu minta, Allah sudah tahu kondisi pelungguhmu. Iya ruan along kadu si para nabi-nabi ini, Allah sudah tahu kondisi saya sedang di dalam air, kata Nabi Yunus. Allah Maha tahu, saya dilempar ke tengah-tengah laut, ditenggelamkan di tengah laut, lagi saya di apa bahasa Indonesia, dibelot, ditelan. Nabi ditelan sama ikan. Allah tahu. Maka yang paling terbaik diperbuat oleh Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nek perlu kena ya Allah turunkan Jibril selamat tangka, ya Allah turunkan Jibril ade nangkat kulit dalam laut senian. Tidak itu. Ya Allah turunkan aku alat oksigen. Tidak. Bisa enggak? Bisakah dilakukan oleh Nabi Yunus? Bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus tahu. Allah Maha tahu kondisinya. Belum berdoa, Allah sudah tahu. Makanya Nabi Yunus berkata, La ilaha illa anta. Persoalannya, tahu ndak Allah Palestina dibombardir sekarang? Tahu ndak Allah semua anak-anak Palestina mati? Tahu ndak Allah Masjidil Aqsa itu sedang terancam? Oleh sebab itu, kayaknya mari kita pakai rumus para nabi ini, rumus Nabi Musa, rumus Nabi Idris, rumus Nabi Isa, Nabi Musa. Kita lebih banyak memuji Allah seraya bermunajat, bertawajuh kepada Allah. Itu kita pakai saja dah. Jamaah sekalian, itu yang kita pakai. Setelah kita memuji Allah, jadi ya Allah kutuk Israel itu, ya Allah mati belum, ya Allah bancel bedin, apa yang dahunin deh, ya Allah hancurkan apa nih, ada yang ngancurang apa kepeng tank, ya Allah hancurkan tank, hancur tank, datang Malik berembe dong doa anda apa anda jamaah sekalian, ya Allah stop bom nunggalang, bahkan dia ngebom sekarang pakai apa namanya itu drone, dia ngebom pakai drone sekarang karena pelunggu masing berdoa, ya Allah hancurkan bom ini, bu drone datang. Kayaknya semakin didoa semakin semena-mena Israel ini. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, ayo kita sama-sama berdoa saja kepada Allah dengan cara memujinya dulu. Kita puji Allah. Jamaah, setelah kita puji Allah, jangan lepas dari sifat-sifat orang yang memuji. Lalu pelunggup sami niki berhusnuzon kepada Allah. Masa Allah tidak lihat Palestina diginikan? Allah Maha lihat jamaah. Masa Allah tidak mau memberi bantuan kepada Palestina? Allah Maha periak pelungguh. Tadi malam yang lalu Lombok Tengah mendapat 2 miliar penggalangan dana untuk Palestina. Kenapa? Perwujudan daripada periaknya jamaah Lombok. Kita sekarang ini periak kepada Palestina, makanya kita berdoa malam ini. Lalu kurang periakkah Allah? Dan periake desida Allah Ta'ala serio ngeraksa ruan dengan si mati niki maha periak. Lalu bagaimana ini? Nah ini yang sampaikan tadi, ini dia jawabannya. Jawabannya ada pada kisah para nabi ini. Mereka tidak minta api dipadamkan oleh Nabi Ibrahim.
tidak minta itu Ibrahim agar api ini padam, tidak. Tapi Ibrahim apa katanya? Hasbi Allah wa tawakkaltu ala Allah. Iya doang wiridang niki si Nabi Ibrahim. Setelah itu dia berhusnuzon kepada Allah. Masya Allah. Jamaah sekalian, jamaah masih di rub ibu-ibu nih sepi pelungguh. Halo, sehat? Ada jauh bendera Palestina? Coba kibar-kibarang dulu. Nah itu baru wah kenunas le bapak di nepeng kenda itu nin basen kenyesel kendek jauh niki angin lemah jatuh jauh jamaah nggih. Nah itu rupanya yang menyebabkan doa-doa kita tidak terkabul. Analisisnya merujuknya ke kisah para nabi-nabi itu. Makanya berzikirlah kepada Allah, pujilah Allah agar Palestina ini segera dibebaskan oleh Allah. Selebihnya kita berhusnuzon kepada Allah. Tahu ndaran berhusnuzon, Bu? Solah-solah tan berangen wasilah. Nggih. Solah-solah tan berangen.